Bapak Ibu bisa kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Jelas ya? Iya, bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu. Ini baru 11 orang ya, Bapak Ibu. Ini waktu sudah pukul 8. Bisa kita mulai. Bapak Ibu, jelas suara saya, Bapak Ibu, sekali lagi? Yang tentunya Iya, Jelas Pak. Bapak, bisa dimulai. Siap. Ini lagi kemana itu? Oke, sambil menunggu Bapak Ibu dari yang lain masuk ya. Rekan-rekan yang lain masuk. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada pagi ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini, kita masih diberikan kesempatan ya, kesehatan, umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul, bertemu ya.
walaupun pada kondisi tatap maya ya Bapak Ibu. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah ya pada pagi ini kita atau saya sudah sampai pada kondisi saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya. Yang kemarin tentunya juga ada beberapa Bapak Ibu yang saya WA ya. Jadi barangkali ini yang pertama bisa ketemu, bisa melihat wajahnya. Walaupun di sini masih ada yang off cam. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya on cam supaya saya juga nanti bisa melihat mana wajah Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemarin saya hubungi ada beberapa Bapak Ibu semua karena dibagi, kami di sini instruktur AKMI untuk kelas JTI 2014 ini ada 4 orang Bapak Ibu ya. Ada kemarin Bapak Ibu sudah bertemu ya dengan Bu Anissa, Bu Astri, kemudian Paranda ya. Nah, barangkali dengan saya baru pertama ini Bapak Ibu ketemu ya. Walaupun sebetulnya sudah ada yang berkomunikasi cukup intensif, bertanya password dan sebagainya ya. Nah, hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, dan tentunya ini kalau dilihat jadwal Bapak Ibu, kita di sini dari jam 8 sampai jam 12. Ini waktunya sangat panjang ya. Jadi nanti saya akan membawakan materi itu ada 4 ya. Ini materinya ada 4 sekaligus. Ya, mudah-mudahan nanti saya ingin BIMTEK ini atau pelatihan ini kita coba robah ya menjadi 2 arah gitu ya. Karena jujur saja di sini saya juga kan sebetulnya sama dengan Bapak Ibu, saya mengajar di Madrasah Aliyah ya. Ya tentunya juga Bapak Ibu dari segi pengalaman tuh ini kayaknya senior semuanya ya. Jadi nanti kita sharing aja. Karena ini bukan mengajarkan ya. Makanya ini bukan pedagogik tapi metagogik ya. Jadi artinya kita saling melengkapi gitu ya, makanya nanti dalam proses pembelajaran ini saya berharap Bapak Ibu semuanya berperan ya, memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan dan sebagainya lah, supaya nanti diskusi kita akan jauh lebih ramai lah gitu ya, lebih ramai, lebih berwarna gitu Bapak Ibu. Nah, oh ya lupa izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dendi Herdiwan, saya dari Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung Barat ya. Dan qadarullah ya, saya bisa sampai pada waktu ini, pada detik ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Saya kebetulan mendaftar jadi instruktur AKMI, melaksanakan berbagai proses yang panjang, mengikuti diklat, dan pada akhirnya bisa ketemu ya dengan Bapak Ibu semua. Yang pada waktu minggu lalu saya seminggu sebelum program yang sekarang dengan Bapak Ibu tuh saya membimtek dulu guru-guru MI. Nah, sekarang ngebimtek nih guru-guru MTS ya. Kemudian kemarin saya juga sempat mengintip ya, melihat waktu Pak Randa, kemudian Bu Anissa dan Bu Asti, saya melihat kelas JTI 204 ini terlihat lebih ramai lah. Terlihat lebih ramai, mudah-mudahan terbukti ya pada saya sekarang bertemu dengan Bapak Ibu dibanding minggu lalu ya dengan guru-guru MI ya, saya melaksanakan BIMTEK. Baik Bapak Ibu, barangkali itu sedikit perkenalan yang mudah-mudahan saya ingin pertemuan kita kali ini benar-benar membawa manfaat ya. Saya menuliskan waktu dipanggil oleh pihak AKMI untuk membantu menjadi instruktur tindak lanjut, itu ada tulisan
apa sih motivasi Pak Dendi untuk mengikuti instruktur AKMI ini? Saya menuliskan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kehadiran saya di sini mudah-mudahan bisa membawa manfaat gitu ya, bisa membantu Bapak Ibu semua dengan keterbatasan mungkin keilmuan saya, yang tentunya nanti selama BIMTEK ke depan sampai dengan akhir saya insya Allah akan membantu Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semua, ini saya ingin mengecek dulu. Oh ya, sebelum kita mulai, kita coba berdoa dulu mungkin ya Bapak Ibu. Doa silakan mau dipimpin oleh siapa? Kayaknya Pak Muhammad Arif aja ya, Pak Muhammad Arif. Silakan memimpin doa dulu Pak, untuk kelancaran kita 4 jam ke depan ya Bapak Ibu. Mangga, silakan Pak. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum acara kita mulai. Semoga acara ini atau kegiatan ini bisa dapat membawakan keberkahan, kemudahan, kemanfaatan untuk kita semua, dan terutama untuk masa depan madrasah kita masing-masing. Amin. Al-Fatihah. Tidak, Pak. Madrasah semua kok. Terima kasih Pak Arif ya. Nggak apa-apa ya, saya panggilnya Pak Arif. Terima kasih Pak Arif atas bacaan doanya. Mudah-mudahan apa Oke, yang kita sama-sama, cita-citakan pada kesempatan kali ini bisa, yang kita cita-citakan bisa terlaksana. Baik Bapak Ibu, saya ingin coba mengabsen dulu ini. Bapak Ibu, di LMS kami itu di sini mengecek itu ada 25 orang ya Bapak Ibu. Saya kemarin mengecek hari pertama dan hari kedua itu ada yang tidak mengabsen, ada 2 orang. Nah, itu nanti silahkan dicek kembali ya untuk absen di LMS. Jadi dari 25 selama 2 hari berturut-turut ada 2 orang yang belum mengabsen gitu. Nah, saya akan coba di sini ada yang hadir di sini ada sekitar 15 orang. Berarti memang 10 orang belum masuk ya. Ada Bu Aisyah, ada nggak Bu Aisyah? Tidak ada ya. Bu Azizatul. Ibu Cindy, ada Ibu Cindy? Kayaknya Ibu Cindy ada ya. Ada Bu? Ada. Nah, sekarang terlihat ya wajah Ibu Cindy. Ibu Cindy mengajar mapel apa Bu? Mengajar mapel matematika. Matematik. Oke, cocok ya. Ibu berarti nanti di literasi numerasi. Ibu Dewi Mabruroh ada? Ada, Pak. Ya. Ibu mengajar mapel apa Bu? Matematika juga. Matematik juga, luar biasa ya Bu. Ini cocok dengan literasi numerasinya. Bapak Satria Bagus ada nggak? Tidak ada ya Pak Satria ya. Ibu Febri Wulandari ada? Bu Febri ada kayaknya. Assalamualaikum Bu Febri Wulandari. Masih off cam Ibu dan di mute. Ibu Febri, Assalamualaikum. Nah, nampaknya Bu Febri belum on ya.
Ibu Imroatin ada nggak? Ada, Pak. Mohon maaf, Ada. belum bisa on cam Oh iya, karena Bu. terkendala sinyal. Ibu mengajar mapel apa, Bu? Saya matematika, Pak. Matematik. Baik. Iya. Bapak Irwanto, Eh, saya dari MTS Nurul Amin, Jatiroto, ya. Lumajang, Jawa Timur. Mengajar mapel apa, Pak? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Oke, terima Nggih. kasih, Bapak. Ibu Herotunikma ada? Ada, Pak. Baik, Ibu mengajar mapel apa, Bu? Mapel IPA. Kebetulan IPA. IPA. Oke. Berarti cocok sekarang, Bu, ya, literasi sains ya, Bu? Iya, insya Allah. Baik. Ibu Lilik ada nggak, Ibu Lilik? Ada Ibu Lilik ya? Iya, hadir, Pak. Ibu Lilik mengajar mapel apa, Ibu? Saya mengajar mapel Sejarah Kebudayaan Islam, SKI ya, Bu, ya? KI, ya. Baik. Bapak Lukman Arif. Ya, saya mengajar Al-Quran hadis. Quran hadis, Pak. Ya. Ya, ya, Siap, ya. Pak. Ya. Bapak Muhammad Husin ada? Tidak ada ya. Nah, ini Pak Muhammad Husin yang sebetulnya ini tidak absen 2 hari nih. Mudah-mudahan ada rekannya yang bisa menghubungi ya, mengingatkan barangkali. Pak Muhammad Arif. Ya, halo. Pak Arif. Iya. Mengajar mapel apa, Pak Arif? Ya. Matematika, Pak. Matematik. Ya, siap. Numerasi ya, Pak. Baik. Muhammad Andrik ada nggak? Ada kayaknya di sini, tapi masih off cam. Bapak Muhammad Andrik ada dari MTS Nurul Huda. Assalamualaikum Bapak Muhammad Andrik. Belum on kayaknya ya. Baik. Ibu Muslimah ada, Ibu Muslimah. Tidak ada ya. Ibu Mutomimah ada. Hadir, Pak. Ya. Ibu Saya yang mengajar kemarin apa? hari pertama. Al-Quran hadis, Pak. Quran hadis ya. Nggih. Baik, Bu. Luar biasa ya. Saya yang kemarin Ibu hari Nabila. pertama nggak absen itu, Pak. Oh, nggak absen hari pertama. Ya, itu nanti Oke. ngabsen ya, Bu ya. Pokoknya nggak apa-apa kalau yang sudah lewat Mas silakan ngabsen. Oke. Karena kami dari instruktur itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa membantu gitu kalau Ibu seandainya lupa ngabsen karena itu sudah by system kalau LMS Oke. gitu. Jadi nanti sayang ya. Jadi kalau Ibu tidak mengabsen, tapi nggak apa-apa ke depannya Ibu coba nanti ngabsennya nggak sulit kan, cuman klik aja Iya, gitu. bisa. Iya, tadi Ya, ya. begitu buka pagi langsung saya absen, Pak. Takut kalau nggak absen lagi, Pak. Jadi nanti kan jadi kalau absen itu sudah by system dari pusatnya LMS. Iya, Pak. Ya, baik Ibu. Kemudian Nafila, ada Ibu Nafila? Ada di sini, tapi masih on cam. Assalamualaikum Ibu Nafila. Ya, Waalaikumsalam. Ada, Pak. Nah, ini sudah terlihat wajahnya ya. Oke. Ibu mengajar mapel apa, Ibu? Saya ngajar fikih, Pak. Mapel Fikih fikih. ya. Nggih. Ya. Ibu Nur Fadilah. Ada Ibu Nur Fadilah?
Belum masuk ya? Oke. Ibu Nur Ulama dan Alita. Ibu Nur Alita ada nggak? ulama kadang nggak gaul nafsu. Ada, Pak. Iya. No misi. Bu mengajar mapel apa, Bu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik. Terasi membaca nanti ya, Bu ya? Iya, Nyambungnya ya. iya. Oke. Ibu Rini. Ada Ibu Rini. Iya, Bapak. Ibu mengajar mapel apa, Bu? Mengajar bahasa Indonesia dan Bapak. Oke. Baik. Sip, Ibu Rini ya. Ibu Rini dalam perjalanan ya, Bu? Baik, kemudian ada Ibu Umi. Ibu Umi Nurpianda ya. Ya. Ada Ibu Umi. Ibu mengajar mapel apa, Bu? Sarane. Kurung ono. Mapel bahasa. Kak ono suara di. Masih bahasa Arab. Oke. Ibu Umi dan Ibu Rini ini nampak satu sekolah ya. Bahasa Arab, Pak. Oke, dalam perjalanan. Luar biasa Iya, ya. Pak. Ya, ya. Ibu Rohmawatul Hasanah. Ada? Ibu Rohma ada nih. Tapi belum off-cam. Masih off-cam. Bu Rohma. Assalamualaikum Bu Rohma. Baik, Ibu Rosita. Ada Ibu Rosita? Bu Rosita belum ada ya. Ibu Siti Julaiha. Nah, ini ada Ibu Siti Julaiha ada ya? Halo Ibu Siti Julaiha, Assalamualaikum. Masih off cam kayaknya. Bapak Usman? Pak Usman ada, tapi masih off cam. Assalamualaikum Pak Usman. Oke, yang belum saya sapa Pak Andrik, belum ya Pak Andrik? Ya Pak, Assalamualaikum Bapak, mohon maaf. Waalaikumsalam Pak Andrik. Selamat bertemu Pak. Ya. Ya. Bapak mengajar mapel apa Pak? Mapel bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Ya. Tadi ada Pak Satrio Bagus, belum saya sapa. Salam kenal Pak. Masih di mute Pak. Pak Satria Bagus. Dibuka dulu Pak, mute-nya Pak. Pak Satria Bagus. Assalamualaikum. Halo Pak. Ya. Pak Satria Bagus. Oke. Ada yang belum saya sapa di sini? Udah semua ya? Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya share screen dulu ya tentang materi kali ini.
Bapak Ibu bisa terlihat jelas yang ada di layar? Bisa. Nggih, Ah, jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Jelas ya, Bu ya. Baik, kemarin Bapak Ibu sudah dengan 3 rekan saya, 3 sahabat saya, Pak Randa, kemudian Bu Asti dan Bu Anissa ya. Jadi Bapak Ibu, instruktur yang ada di BIMTEK kali ini tuh ada 4 orang ya, sesuai dengan tentunya backgroundnya masing-masing. Jadi Pak Randa itu memang backgroundnya adalah sosial budaya ya. Jadi beliau menjelaskan atau membawakan materi literasi sosial budaya. Kemudian Bu Asti membaca sesuai backgroundnya bahasa ya. Kemudian Bu Anissa numerasi karena background matematik. Dan saya yang terakhir ini wawasan literasi sains, itu berarti karena saya backgroundnya adalah IPA. Nah, jadi keempat wawasan literasi ini tentunya yang akan diperdalam mungkin ya pada AKMI ini, di mana memang keempat literasi ini adalah merupakan kompetensi dasar gitu ya, yang tentunya oleh Kemenag lewat AKMI itu untuk disampaikan nanti kepada siswa-siswi madrasah mungkin se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu, barangkali banyak ya pertanyaan kenapa sebetulnya kalau Bapak Ibu membaca GLS ya, kalau di dinas itu namanya GLS tuh, Gerakan Literasi Membaca gitu. Itu kan memang ada yang namanya literasi itu semua banyak gitu. Bahkan kalau di dinas itu kan atau mungkin di Kemenag juga kan ada yang namanya ANBK ya. Jadi ada ANBK, ada AKMI. Banyak pertanyaan kepada saya itu. Apa sih sebetulnya perbedaan antara ANBK dengan AKMI? Kalau di ANBK itu kan targetnya itu kan ada yang numerasi, kemudiannya ada juga yang membaca gitu. Nah, kalau di Kemenag itu memang ada tambahan sosial budaya, kemudian ada literasi sains. Jadi lebih komplit lah. Jadi kalau di madrasah, saya pikir ini bisa lebih luas gitu. Bahwa wawasan literasi ini ada 4. Gitu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini barangkali ini tidak intim. Sebetulnya ini nanti akan saya bahas ya pada materi model pembelajaran. Ini ada model log R ya, ini namanya log R. Ya. Jadi log R ini salah satu model pembelajaran dan tentunya pelatihan ini juga ya, pelatihan BIMTEK tindak lanjut AKMI ini menggunakan model log R gitu. Di mana di sini ada literasi gitu ya. Ini ada 17 slide di mana 17 slide ini kita bagi. Jadi 7 slide ini literasi ya, kemudian ada orientasi, kemudian ada kolaborasi dan ada refleksi. Jadi literasi ini kemandirian dalam dalam memahami gitu ya, dalam merespon, kemudian dalam merefleksi gitu. Nah, kalau orientasi ini lebih kepada mengarahkan. Ya, mengarahkan, kemudian kalau kolaborasi di sini lebih ke tentunya memperluas atau memperdalam gitu ya. Jadi nanti tadi yang saya sampaikan, saya ingin peserta BIMTEK yang di kelas JTI 2014 ini nanti lebih lebih aktif mungkin ya, nanti silakan bertanya dan boleh dipotong ya kalau nanti di tengah jalan ada hal yang kurang, walaupun saya sedang bicara, silakan Bapak Ibu untuk memotong untuk bertanya gitu. Supaya nanti ada proses kolaborasi. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sebetulnya sudah sangat berpengalaman, sudah tahu lapangan gitu ya, bagaimana berinteraksi dengan siswa, ya, bagaimana menemukan hal yang baru gitu ya di lapangan. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya kok refleksi. Nah, ini refleksi ini ada sebuah keharusan ya Bapak Ibu. Memang barangkali Bapak Ibu juga ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas ya, kemudian setelah selesai pembelajaran pasti adanya refleksi. Jadi refleksi itu lebih kepada sama-sama mengenali gitu ya, mengenal kemudian mengevaluasi keberlangsungan gitu ya. Jadi apa sih yang memang
yang harus diperbaiki, kemudian hal baik yang mesti diteruskan seperti apa. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya, nah ini ada 3 buah gambar Bapak Ibu. Nah ini dalam gambar ini ada 2 key ya, 2 key ini question, ya, pertanyaan. Jadi ada gambar, 3 gambar. Oke, silakan Bapak Ibu yang kira-kira ini ada pertanyaan pertama ya. Apa pendapat Bapak Ibu tuh tentang gambar berikut ini? Yang keduanya, bagaimana fenomena ini terjadi dan solusi apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Jadi ini kita kita coba telah dulu, kenali dulu gambar ini ya. Kemudian nanti baru Bapak Ibu memberikan penilaian, ya, memberikan tanggapan tentang gambar ini. Silakan, siapa yang mau? Oke, saya Pak Irwanto, Bapak Irwanto. Ya, Pak Irwanto, silakan Pak Irwanto. Oke, untuk gambar pertama yaitu sampah yang menumpuk di pantai, dan yang kedua adalah polusi udara yang ada di jalan, dan yang ketiga itu adalah kemacetan yang terjadi di daerah perkotaan. Mungkin gitu ya nomor 1. Siap Pak. Luar biasa Bapak. Jadi apa yang disampaikan Pak Irwanto ini sangat tepat ya. Jadi itu fenomena tentang sampah. Ini sampahnya terkonsentrasi ada di pantai ya Pak ya. Jadi ini sampah plastik dan sebagainya. Kemudian tadi Pak Irwanto juga sangat detail ya menjelaskan gambar yang kedua. Ini polusi udara ya. Ini kalau waktu saya Bimtek di Jakarta ya, instruktur AKMI ini ada yang dari Sumatera Pak. Jadi memang melihat ya kenyataan ini namanya kabut. Kalau di wilayah mereka tuh namanya kabut asap ya dari kebakaran hutan. Ini kalau ini di perkotaan gitu ya. Jadi barangkali ini sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari kalau di wilayah perkotaan. Kemudian ada kemacetan. Baik, Pak Irwanto sudah menggambarkan ya, sudah menceritakan kondisi gambar. Nah, barangkali yang kedua di sini, kira-kira apa solusi untuk mengatasi ini? Masih Pak Irwanto mau? Silakan Pak. Oke, mungkin untuk yang pertama, mungkin ketiga-tiganya bisa dijawab semua apa tiap gambar? Boleh Pak, Bangga. Oke, untuk yang pertama solusinya adalah bagaimana membuat masyarakat dengan bantuan kita sebagai guru sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Itu kan asalnya dari sungai Pak, karena selama melihat berita bahwa banyak masyarakat yang memang mempunyai kesadaran lemah dan mempunyai kepercayaan bahwa ketika misalkan membakar popok akan menjadi gatal-gatal anaknya. Nah, itu adalah kesadaran masyarakat yang kurang sehingga banyak masyarakat membuang sampah di sungai. Dan yang kedua, di Indonesia ini banyak kejadian-kejadian seperti perluasan lahan hutan dengan cara membakar. Itu adalah tindakan yang emang kurang sadar dari setiap warga negara yang ada di Indonesia. Ini ada oknum-oknum yang mungkin kurang sadar. Dan yang ketiga, kemacetan, kemungkinan ini adalah banyak warga masyarakat Indonesia yang hanya memikirkan egonya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, memudahkan urusannya sendiri tanpa memikirkan dampak kepada lingkungan seperti membeli kendaraan. Misalkan setiap anggota keluarga mempunyai mobil, misalkan anggota 4 orang, ini beli mobil semua untuk yang kaya. Sehingga apa yang terjadi, maka negara lingkungan kita yang menjadi dampak hanya demi kepentingan pribadi. Mungkin seperti itu Bapak. Baik,
Sangat luar biasa ya Pak Irwanto. Nah, jadi sebetulnya Pak Irwanto itu sudah melakukan apa yang namanya literasi gitu ya. Jadi literasi sains gitu. Kan literasi kemarin kan Bapak Ibu sudah dijelaskan ya oleh 3 rekan saya, Bu Anik, Bu Astri ya, Bu Anissa dan Pak Randa bahwa literasi itu kan sebetulnya berlangsung tanggung jawab. Bapak Ibu tuh mengakses gitu ya, mengakses tuh melihat, kemudian membaca boleh ya. Akses itu kan dengan cara melihat, cara membaca. Kemudian baru memahami. Nah, dari memahami itu baru menggunakan informasi. Nah, untuk apa? Untuk nanti supaya muncul solusi. Jadi dari informasi itu maka nanti ada dampak. Nah, itu yang namanya proses literasi itu. Nah, ini kenapa sains gitu di sini judulnya kan ini kayak sampah, kemudian asap dan kemacetan ini kan sebetulnya pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sains kan. Bagaimana nanti Bapak Ibu misalkan contoh ya dalam menangani persoalan sampah, bagaimana siswa kita itu ya diusahakan ya bisa lebih apa namanya kalau ke sekolah itu membawa wadah sendiri. Bahkan kalau di kantin sekolah di sekolah saya itu pedagang tuh nggak boleh memberikan jajanan tuh menggunakan plastik. Jadi si siswa itu harus membawa wadah sendiri gitu. Nah, bahkan lebih bagus nanti ke sekolah saya belum diterapkan nih. Jadi sekolah itu bebas tong sampah gitu. Jadi tidak menyediakan tong sampah. Nah, ini juga sebuah terobosan ya. Jadi melihat fenomena-fenomena dari gambar satu. Baik, kemudian nah ini ya, apa sih sebetulnya manfaat wawasan literasi sains? Ini ada 4 ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kemampuan memahami lingkungan. Tadi ya dari gambar, memahami lingkungan. Kemudian yang kedua itu muncul pemecahan masalah. Ya. Nah yang ketiga itu nanti kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian baru ya berpartisipasi dalam masyarakat. Nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu, dari keempat manfaat tersebut, kira-kira mana yang paling sering Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Dari keempat ini, mana kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan? Atau rasakan mungkin ya. Saya Pak. Ya, mangga silakan Pak. Ya, kalau Arif. saya yang paling saya rasakan setiap hari adalah kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Contohnya dalam kehidupan bermasyarakat sekitar di kerja bakti, kemudian di bidang keagamaan gitu ya. Mungkin itu Pak singkatnya. Ya, baik Pak. Luar biasa ya. Jadi Bapak sudah menyampaikan bahwa manfaat dari literasi sains ini adalah kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat ya Pak ya. Jadi ini kerasa dampaknya ya untuk kehidupan bermasyarakat. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu di sini nah, tujuan dari pelatihan ini Bapak Ibu yang pertama peserta itu dapat memahami literasi sains ya. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengetahui capaian kompetensi. Saya sudah menge-share di grup ya, capaian kompetensi untuk literasi sains. Kemudian ada konten, ada konteks literasi sains, kemudian ada penerapan dalam pembelajaran di madrasah. Nah, ini barangkali juga sudah disampaikan ya kemarin oleh rekan saya, instruktur yang bertiga, bahwa pasti ya setiap literasi itu ada kontennya, ada konteksnya, ada capaian kompetensi atau yang namanya CK Bapak Ibu ya. Nanti kita coba bahas ya. Kemudian yang selanjutnya peserta dapat merancang stimulan dan alternatif kegiatan
untuk mengembangkan literasi sains pada siswa dengan CK yang berbeda. Jadi nanti tentunya kan CK itu kan nanti ada pembagian ya Bapak Ibu. Kemarin juga mungkin sudah dibahas ya oleh rekan saya. Ada CK untuk MI, kemudian ada CK untuk MTS, kemudian ada CK untuk MA. Nah, di sini CK itu berjenjang Bapak Ibu. Jadi nanti dengan CK yang berbeda, bagaimana kita itu mengembangkan literasi sains ini sebagai dalam bentuk stimulus dan alternatif kegiatan. Jadi untuk misalkan CK MTS itu CK berapa Bapak Ibu mulainya kemarin? MTS itu 5 sampai 7. Nah, CK Oh, 3 5 sampai 3 ya Bu ya. Nah, CK 3 sampai 3 sampai 7 dari untuk misalkan MTS. dari CK 3 nih, mau misalkan ke CK 4, mau ke CK 5. Berlanjut gitu ya, berjenjang. Nah, berarti kan ada hal yang harus kita lakukan apa? Nah, kita harus mengembangkan dan mencari alternatif kegiatan. Nah, ini tujuan pelatihan ini salah satunya itu. Bagaimana nanti si anak didik kita ya di madrasah itu bisa MTS itu bisa terus berlanjut ke berjenjang gitu. Si CK-nya itu bisa naik gitu. Nah, tentunya kan tidak serta-merta naik dengan sendirinya. Berarti kita harus merancang sebuah kegiatan yang sebetulnya berlanjut. Nanti besok ya akan dibahas oleh Bu Asti. Jadi nanti ada yang namanya skenario pembelajaran literasi, ya. Nah, jadi dengan model pembelajaran atau skenario pembelajaran, maka nanti akan membuat peserta didik kita itu ya setiap CK-nya itu akan terus bertahap meningkat gitu. Nah, itu tujuan dari pelatihan ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan nih. Apa sih yang disebut dengan yang Bapak Ibu ketahui itu dengan literasi sains? Nah, ini. Kemudian yang pertanyaan kedua itu apakah literasi sains itu identik dengan IPA? Itu pertanyaannya ya. Baik, silakan. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Mangga, silakan. Saya, Pak. Ya, mangga Bu. Bu Lilik, silakan Bu Lilik. Yaitu literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berupa keterampilan, kemudian pengetahuan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sains. Itu, Pak. Baik. Yang kedua, Bu? Untuk yang kedua, apa literasi identik dengan mata pelajaran IPA? Ya, identik dengan pelajaran IPA. Karena saya guru SKI, jadi baik. Iya, itu. Baik Bu, luar biasa ya Ibu. Oke, jadi tadi betul ya Bu ya, Ibu sangat jelas ya menyampaikan literasi sains. Jadi Bapak Ibu sebetulnya apa yang kita bicarakan hari ini itu semua kalau menurut saya itu bukan barang baru ya Bapak Ibu. Cuman mungkin cangkangnya saja mungkin yang beda. Jadi betul tadi bahwa sebetulnya proses bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak itu kan sebetulnya ada 3 yang dibangun ya Bapak Ibu. Kognitif, psikomotorik, dan afektif gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan mungkin bahasa saya berbeda mungkin ya. Tadi yang disampaikan Ibu itu jadi pengetahuan, keterampilan gitu ya. Kemudian dan sikap. Tapi tentunya itu menjurus ke yang namanya literasi sains gitu. Jadi irisan. Nah, ini mungkin guru matematik ya. Jadi irisan dari 3 itu, jadi ada tadi yang disampaikan Bu Lilik, itu namanya kompetensi. Jadi kompetensi itu adalah irisan dari ketiga itu. Makanya nanti dalam literasi sains ini ada 3 kompetensi. Nah, kompetensi itu sebetulnya hasil ya
atau tujuannya itu dari tiga hal itu. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan literasi sains. Gitu. Jadi bagaimana kemampuan seseorang gitu ya. Tadi yang disampaikan Bu Ibu, kemampuan peserta didik itu untuk memahami, untuk mengetahui, untuk menerapkan, bahkan dibungkus dengan tentunya juga ada sikap. Nah, sikapnya di sini tadi yang disampaikan sebelumnya adalah bagaimana ketika ada masalah, maka ada solusi dan ada dampak. Gitu. Jadi ada manfaat lah gitu untuk masyarakat. Gitu. Nah, kemudian apakah literasi sains itu identik dengan IPA ya? Tadi Ibu di sini ada guru IPA tadi ya? Siapa ya guru IPA tuh? Bu siapa Bu tadi? Bu Nafila bukan ya guru IPA teh? Ada yang guru IPA nggak? Nggih, saya Pak. Bu Khairatun Ya, Nikmah. gimana Bu? Boleh Bu? Bu Khairatun ya? Bu Khairatun? Nggih Pak, ngapunten sambil ngomong soalnya anaknya sakit juga. Tadi Mangga saya Bu. sampai mana nggih? Apakah literasi sains itu identik dengan IPA Bu? Nggih Pak, identik. Karena di sains ini kita itu bisa belajar tentang lingkungan ya, lingkungan alam. Nah, itu kan termasuk di ekosistem juga lah. Ekosistem itu juga termasuk dari apa namanya? Komponen dari lingkungan sekitar. Jadi kita di IPA juga belajar tentang sains, Pak. Baik. Jadi sebetulnya untuk literasi sains ini kenapa identik dengan IPA? Barangkali nanti Bapak Ibu yang akan diungkap, akan dimunculkan ya dalam literasi sains ini adalah isu-isu tentang lingkungan tadi yang disampaikan oleh eh, Ibu Khoyatun Nikmah ya. Isu-isu lingkungan, isu-isu sains gitu. Yang tentunya nanti akan menjadi pokok bahasan utamanya gitu. Nah, di sini juga tentunya juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi yang disampaikan ada lingkungan, kemudian ada kesehatan, ada teknologi. Gitu. Nah, itu adalah makanya kan kenapa sains itu tentunya kalau di sini identik dengan pelajaran IPA. Ya, tentunya kalau kemarin kan ada literasi membaca, identiknya dengan guru bahasa gitu ya Bu ya. Kemudian ada literasi numerasi, identik dengan matematik. Sebetulnya itu eh, mungkin tidak harus guru bidang studinya gitu, karena kan literasi itu adalah kemampuan dasar gitu. Jadi kemampuan kalau zaman dulu itu kan ada literasi itu kan pada tahun 1986 itu ada yang namanya Elizabeth Sulzibai gitu ya. Jadi itu cakupan literasi itu cuma dua, menulis dan membaca gitu. Nah, baru kesininya para ahli itu berpendapat gitu. Jadi tidak hanya menulis dan membaca, bahkan sekali lagi tadi dikembangkan dalam buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu literasi itu banyak di GLS itu kan gerakan literasi sekolah ya yang digemor-gemorkan gitu. Kan kalau di Kemenag itu namanya AKMI gitu. Jadi itu lebih luas. Bahkan barangkali tidak terbatas guru bidang studi. Jadi setiap orang tuh bisa berliterasi sains, bisa berliterasi sosial budaya, numerasi. Barangkali nanti akan dibungkus ya kalau keempatnya itu dalam wadah yang namanya terintegrasi. Mungkin setelah ini ya materi sini saya akan sampaikan. Baik Bapak Ibu, kemudian nah ini tadi ya definisi dari literasi sains ini merupakan bagian, nah ini tadi yang saya sampaikan ya, merupakan bagian dari literasi dasar yang diperlukan untuk mencapai kecakapan abad 21 gitu. Coba Ibu tahu nggak kompetensi abad 21 itu ada berapa Bu? Bapak Ibu?
Ada yang tahu? Kecakapan abad 21 ada berapa, Bu? Mungkin yang disebut dengan istilah 6C itu ya Pak ya? 6C atau 4C? Nah, coba 6C gimana? Kalau 6C itu ada karakter, kewarganegaraan, kemudian berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ya, betul, Bu. Jadi ada yang 6C, ada yang 4C gitu ya. Jadi critical thinking, kemudian ada creativity, kemudian ada komunikasi dan kolaborasi gitu ya. Nah, jadi ini tentunya Kecakapan 21 ini adalah salah satu capaian yang harus dituju ya. Ya, salah satunya adalah dengan literasi sains ini. Nah, ini kompetensi literasi sains ini menurut PISA. Jadi PISA ini Bapak Ibu adalah Program of International Study and Assessment. Jadi lembaga asesmen internasional gitu ya. Kemudian ini yang dilaksanakan oleh OECD ya, Organisasi Ekonomi dan Kerjasama ya, yang tentunya juga kemarin oleh rekan saya di materi sebelumnya juga dijelaskan ya bahwa Indonesia itu berada pada posisi keberapa dari literasi sains ini, sehingga di sini dalam literasi sains ini mencakup kemampuan fenomena secara ilmiah, kemudian menyusun dan mengevaluasi desain gitu ya untuk penyelidikan ilmiah dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis, serta meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan. Jadi pada akhirnya itu ya ada keputusan yang diambil. Gitu. Nah, ini definisi dari literasi sains itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kerangka literasi sains itu ada 4 di sini. Ada konten, ini sama ya sebetulnya, tidak jauh beda. Ada konteks, ada capaian kompetensi, kemudian ada juga kompetensi. Jadi konten ini adalah konsep kunci ya Bapak Ibu. Konsep kunci, keywordnya. Nah, dalam literasi sains itu apa saja. Terus konteks, nah kalau konteks ini lebih ke kompetensi atau isu-isu masalah sains. Kalau konteks ini. Yang tentunya juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sekali lagi konten itu adalah konsep kunci, kemudian konteks itu adalah isu-isu masalah sains ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada CK. Kalau CK itu adalah kompetensi yang ingin dicapainya, ya. Nah kemudian baru yang terakhir ada kompetensi. Nah kompetensinya ini kalau di literasi sains itu ada 3. Nah, jadi yang sudah di share tadi di grup. Nah kemudian nih ya. Nah, kompetensi sainsnya ada 3 tadi, ada menjelaskan fenomena secara ilmiah, ya. Kemudian ada mengkonstruksi dan mengevaluasi desain untuk penyelidikan ilmiah serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah secara kritis. Jadi dari data tersebut tuh nanti diinterpretasikan ya, kemudian diselidiki gitu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah komponen literasi sains. Nah, ini Bapak Ibu ya, konten konteks literasi sains. Yang pertama ada sistem fisik. Ini kontennya ya, sistem fisik, kemudian ada sistem kehidupan, kemudian ada sistem bumi dan antariksa. Jadi ini adalah konten ya. Konten itu adalah konsep inti. Nah, kemudian konteksnya. Nah, konteks ini berkaitan dengan sekali lagi isu masalah sains. Ada personal, ada lokal atau nasional, ada global. Nah, di sini isu sosio-saintifik, kesehatan masyarakat, sumber daya alam, kualitas lingkungan, kemudian ada bahaya atau mitigasi ya. Kemudian ada garda depan sains dan teknologi.
Nah, sekarang gini, saya mau ngambil contoh nih. Coba. Nih, Bapak Ibu kira-kira fokus tidak misalkan ya. Bapak Ibu, saya ambil contoh, misalkan konteksnya itu adalah COVID-19. Nah, ini cerita tentang COVID-19. Coba konteksnya apa, Bapak Ibu? Kalau ada satu teks gitu ya menceritakan tentang COVID-19. Kesehatan dan penyakit, Pak. Ya, kesehatan dan penyakit konteksnya. Terus itunya apa? Masuk yang 3 yang mana, Bu? Personal, lokal, atau global, Bu? Global. 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 Oke. Kemudian kontennya apa, Bu? Untuk kontennya sistem kehidupan. Wah, luar biasa. 100 buat ibu-ibu ya. Nah, jadi begitu, Bu. Jadi kan nanti ada teks. Kalau di literasi itu ada teks. Nanti ibu harus bisa kan mau baca dulu ya, gitu, baca dulu. Gitu. Nanti setelah membaca, menganalisis, baru nanti lihat konteksnya apa, kontennya apa. Kan contoh gini, Bu. Misalkan pengeboran minyak, misalkan di lepas pantai, ya, ada teks itu. Konteksnya apa, Bu? Untuk konteksnya sumber daya alam. Sumber daya alam. Konteksnya sumber daya alam. Dan untuk ganjaran apa? Kontennya sistem kehidupan. Masuk yang mana, Bu? Sumber daya alam, betul. Terus? Innamal a'malu binniyah. Kehidupan, sistem fisik, atau sistem bumi dan antariksa? Sistem kehidupan. Bumi dan antariksa. Bumi dan antariksa. Bumi dan antariksa. Sistem bumi dan antariksa? Atau Oke, sistem bumi. kehidupan? Lebih ke Ya, buminya, sistem Pak. bumi. Karena kalau minyak bumi itu hubungannya dengan apa namanya, kekayaan alam itu hubungannya dengan bagaimana sistem bumi ya, mineral gitu. Kalau sistem kehidupan berarti hubungannya dengan makhluk hidup biasanya. Baik, nah berarti alhamdulillah ya, berarti Bapak Ibu sudah mengetahui lah, nanti kalau ada teks Bapak Ibu nanti bisa apa namanya, menentukan mana konteks, mana kontennya. Baik Bapak Ibu, kemudian nah ini ada wacana Bapak Ibu degradasi mangrove. Nah, ini kemarin saya Bapak Ibu jadi instruktur MI yang wilayahnya itu dekat laut Bapak Ibu ya. Jadi si ibu tersebut tuh sebetulnya menyaksikan, bahkan ikut merumuskan gitu tentang kasus di sini gitu. Nah, di sini barangkali ada yang Bapak Ibu yang sekolahnya dekat laut, kemudian kira-kira mengetahui atau mungkin memahami apa yang namanya degradasi mangrove. Ini terbaca tidak Bapak Ibu? Ya, terbaca. Terbaca ya Bu ya? Ya. Nah, ini kira-kira nih Bapak Ibu, pertanyaannya ya, solusi apa yang mungkin dapat dilakukan untuk menangani masalah ini Bapak Ibu? Jadi setelah Bapak Ibu ini proses literasi sains ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu mengakses dengan cara membaca, kemudian memahami, baru nanti ada menentukan solusi. Silakan Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira solusi apa nih yang mungkin dapat dilakukan untuk
apa namanya mengatasi masalah ini. Silakan Bapak Ibu ada. Bu Dewi, silakan Bu Dewi mau? Belum, Pak. Belum? Belum. Pak Irwanto, silakan Pak Irwanto mau menyampaikan solusi dari Mungkin kalau solusi degradasi dari teks mungkin karena ada keterkaitannya dengan solusi tantangan Bapak suaranya putus-putus ya Pak? pemerintah harus memperketat aturan Ya Pak, silakan. mungkin pemerintah harus memperketat perizinan dan tata cara penggunaan lahan tambak yang ada di pesisir. Yang kedua, sering mengadakan sosialisasi terkait dengan penanaman tanaman mangrove yang ada di pesisir pantai. Mengadakan program-program penanaman mangrove daerah-daerah yang mungkin membutuhkan tanaman mangrove. Oke. Baik Pak, jadi tentunya solusi tadi yang disampaikan Pak Irwanto bahwa memang harus ada peran dari tentunya pemerintah ya, bagaimana pemerintah itu memiliki ketegasan atau memiliki komitmen kepada tentunya kepada masyarakat supaya mereka bisa menjaga kelestarian karena mangrove ini ternyata di Indonesia itu mencapai 3,63 juta ya. Nah, ini mencakup 20,37% luas seluruh ekosistem dan ini mampu menyerap kurang lebih 950 ton emisi karbon ya. Otomatis dengan adanya hutan mangrove ini ya sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan supaya tetap bebas dari emisi karbon gitu. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, nah setelah Bapak Ibu membaca, kira-kira literasi sains apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya? Nah ini, kan tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya? Atau jangan dulu nomor 8, nomor 9 dulu. Ini kontennya apa Bapak Ibu? Cerita ini. Kontennya. Kontennya tentang apa Bapak Ibu? Tentang Sistem sistem kehidupan. Sistem kehidupan, betul. Kemudian konteksnya yang mana Bu? Konteksnya Nasional. kualitas Lokal lingkungan atau global? dan dampak lingkungan. Ya, berarti ini Kualitas lingkungan dan dampak lingkungan. ya kualitas lingkungan, betul, isu-isu sosial saintifiknya. Terus ini juga masalahnya adalah global ya, Bapak Ibu ya. Global. Betul. Nah, kemudian kompetensi literasi sains apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya? Ini yang mana Bapak Ibu dari yang 3? Nah ini. Apakah menjelaskan fenomena atau mengkonstruksi dan mengevaluasi desain atau meneliti atau mengevaluasi yang mana Bapak Ibu? Yang meneliti.
Meneliti, mengevaluasi mengevaluasi, dan menggunakan meneliti, informasi. mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, luar biasa bagus Bapak Ibu ya. Jadi betul ya, jadi tiru ya. Oke, jadi meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah pengambilan. Nah, baik Bapak Ibu, kayaknya sudah masuk kepada Bapak Ibu ini. Kemudian selanjutnya, nah ini ya capaian kompetensi. Literasi sains itu, capaian kompetensi sains itu berisi gambaran ini mengenai tahapan kompleksitas cara berpikir siswa terhadap konten yang berkesinambungan ya, yang diujikan pada jenjang MI, MTS, dan MA sehingga dapat dilihat secara jelas materi yang diujikan akan lebih kompleks pada jenjang lebih tinggi. Jadi semakin dari MI ke MTS ke MA itu akan semakin tinggi ya, semakin kompleks. Maka di sini ada yang namanya konten itu yang berkesinambungan nantinya. Ini namanya CK ya Bapak Ibu, capaian kompetensi literasi sains. Nah ini Bapak Ibu, kompetensinya tadi ada 3 ya, menjelaskan fenomena, menyusun dan mengevaluasi desain gitu ya, untuk penyelidikan ilmiah dan menafsirkan data bukti ilmiah secara kritis. Kemudian yang ketiga ada meneliti dan mengevaluasi. Nah, setiap kompetensi ini nanti bertahap ya Bapak Ibu, ada CK1, 2, 3. Nah, setiap CK1, CK2, CK3 gitu nanti ada deskripsi capaiannya. Jadi kalau dalam silabus mah dulu namanya indikator ketercapaiannya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat, peserta didik dapat apa, peserta didik dapat apa kan. Kalau di sini peserta didik mampu gitu ya, mengingat pengetahuan, menerapkan, menggunakan. Jadi ini kalau Bapak Ibu kembali membuka lagi taksonomi Bloom ya, yang tentang kognitif, tentang C1 ya, KKO ya Bapak Ibu ya. Itu bertahap ya, dari mulai di sini kan ada CK1 karena CK paling bawah ya, itu hanya mengingat, kemudian CK2 ada menerapkan gitu ya, CK3 menggunakan. Jadi ini sebenarnya bertahap. Saya pikir ini sekali lagi ini bukan barang baru ya Bapak Ibu, bukan suatu yang baru. Sebetulnya Bapak Ibu itu sudah menggali atau memperdalam hal ini ya dalam pembelajaran. Cuman kalau di sini namanya CK. Nah, kalau di di kurikulum atau di Mapel namanya apa Bu? Bukan CK, apa namanya? Kalau di Mapel? Ada yang tahu nggak? Bu Lilik, kalau di Mapel namanya apa Bu? Bukan CK ya? Kompetensi Apa, Bu dasar. Kalau zaman dulu mah namanya KIKD Bu Lilik ya. Kalau sekarang tuh namanya apa Bu Lilik? ATP. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Pembelajaran. Nah, kalau sekarang di Mapelma namanya capaian pembelajaran. Kalau dulu zaman Kurtilas tuh namanya KIKD. Nah, sebetulnya nanti ini materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti di CK ini akan berintegrasi gitu. Akan, kalau bahasa saya itu akan dikawinkan gitu. Akan dikawinkan dengan CK. Ya, nanti Bapak Ibu membuat desain, kemudian nanti akan membuat skenario. Baik, nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini ada yang CK4, CK5, CK6 juga sama ya. Ini deskripsinya adalah, nah di sini menerjemahkan, kemudian di CK5 itu membuat dan membuktikan gitu. Kemudian di CK6 itu mengidentifikasi dan membangun model capaiannya. Nah, ini sampai dengan CK9 Bapak Ibu. Ini nanti saya akan bagikan ya kepada Bapak Ibu untuk bisa nanti membaca atau memperdalam lebih
Kemudian nah ini gradasi CK Bapak Ibu, capaian kompetensi yang berjenjang. Ini MI tadi betul ya, 1 sampai 5, kemudian MTS 3 sampai 7. Kemudian kalau MA itu 5 sampai 9. Nah, kemudian nah ini sebetulnya ini ada apa ini izin saya share screen yang lain Bapak Ibu. Nah. Nah, ini Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu, silakan ini ada jejak karbon dalam kehidupan ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya harusnya per kelompok, tapi nggak apa-apa karena waktunya kita juga sudah mau habis. Kira-kira Bapak Ibu dari teks ini silakan dibaca dulu. Bapak Ibu nanti tentukan kompetensinya apa dari yang 3, kemudian kontennya apa, konteksnya apa. Ini bisa terbaca nggak Bapak Ibu? Terbaca ya? Bisa, Terbaca. Pak. Bisa Ya, terbaca. silakan Bapak Ibu Bisa Pak, di diperbesar. dulu. Ya. Silakan. Pertanyaannya kompetensi, konten, konteks. Gitu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan? Mangga? Ya, silakan. saya Pak. Ya, mangga, silakan Pak. Untuk kontennya sistem kehidupan. Ya. Dan konteksnya kualitas lingkungan, kemudian dan bersifat global. Kompetensinya Pak, yang mana? Kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan. Ya, kemudian yang bersifat global. Betul. Siap. Yang itunya Pak, yang kompetensinya yang mana Pak? Oh, kompetensinya. Ya. Kompetensi yang ketiga, Pak. Meneliti, mengevaluasi, ya. Dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan.
Baik. Oke, siap Pak. Oke, bagus ya Pak Lukman. Ada pendapat lain nggak? Atau sama dengan Pak Lukman? Ya, saya sama, Pak. Kalau saya sama. Sama ya? Ya. Mungkin Pak Cocok ya? Mau tanya Bu terlebih Lili dahulu cocok ya boleh? sama Pak Lukman ya? Iya, Pak, sama. Oke. Barangkali ada yang beda nggak? Pak Saya, Ngapunten Pak. mau tanya Saya terlebih memilih. dahulu, Pak. Mangga, siapa Bu? Bu Khairatun Saya, Nikmah ya? ya, saya mau tanya Ya, terlebih mangga dahulu, Bu. Pak. Ya, Ini Pak, silakan Bu. apakah setiap bacaan, ya, bacaan yang di-share Bapak ini hanya mengandung satu konten atau satu konteks? Bolehkah kita menjawabnya lebih dari 2 konten? Oke. Pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Nah, ini sebetulnya yang saya tunggu-tunggu Bu. Jadi betul ya bahwa dalam satu wacana itu bisa saja nanti kontennya ada 2 gitu. Ya, Karena kan lebih ini dari sebetulnya 1, Pak. Bapak Ibu lebih kepada perspektif kita gitu ya. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang yang mana gitu. Jadi saya jawab bisa Bu, bisa. Iya, begitu Bu. Barangkali Ibu di sini yang mana Bu yang ada tambahannya Bu? Mungkin untuk kontennya itu bisa di sistem kehidupan sama sistem bumi, Pak. Ya. Karena pasti kan Oh, kehidupan, oke, karbon itu kan dihasilkan oleh yang ada di sistem kehidupannya. Kemudian juga berdampak ke buminya juga, Pak. Menurut ya. saya begitu, nggih. Kemudian untuk Siap Bu. konteksnya itu bisa ke kesehatan dan penyakit, kemudian ke kualitas lingkungan. Ada juga bahaya. Baik. Betul ya Bu ya. Jadi ini bisa Ibu mengembangkan itu ternyata setelah baca itu ada lebih dari 1. Gitu. Baik, ini luar biasa ya. Jadi Ibu membuat sesuatu lebih terbuka lagi ya bahwa ternyata dalam satu wacana itu ternyata ada yang lain, ada lebih dari 1. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa tentunya lebih mendalam kembali. Nanti ini si bahan materinya silahkan diakses ya di LMS gitu Bapak Ibu. Baik, kemudian terakhir mungkin ini refleksi ya. Untuk refleksi setelah mengikuti sesi ini bagaimana mengkaitkan literasi sains pada mata pelajaran di madrasah dan bagaimana yang paling menarik buat Bapak Ibu. Baik, ini jelas pertanyaannya nggak Bapak Ibu? Jadi mengkaitkan literasi sains pada mata pelajaran di madrasah, kemudian bagian mana yang paling menarik Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ya. Pak Lukman silakan Pak. Bagaimana? Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk mengaitkan literasi sains pada mata pelajaran terutama di Al-Quran Hadis itu kebetulan ada materi keseimbangan hidup dunia akhirat. Salah satunya juga berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan ya, yang di dalam juga ada sodako dan infak, itu nanti bisa kita kaitkan di situ untuk literasi sainsnya. Kemudian yang paling menarik dari bagian ini Bapak, kami ya mulai kemarin agak memahami bahwasanya literasi itu tidak hanya numerasi dan literasi, tapi ada sains dan sosial budaya. Hingga banyak wawasan yang telah kami terima dari materi ini karena menyangkut langsung dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak.
Baik, luar biasa ya Pak Lukman. Sebagai guru Quran hadis juga ternyata bisa mengkaitkan ya literasi sains dengan mapelnya ya. Dan tentunya tadi yang menarik juga Pak Lukman menyampaikan ternyata memang tidak hanya membaca dan matematika ya, ada sains dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, nampaknya untuk refleksi cukup mungkin diwakili oleh Pak Lukman saja ya. Nah, karena waktu sudah melebihi. Baik Bapak Ibu, tentunya ini di materi yang terakhir ini ada quotes dari Al-Ghazali bahwa bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Kemudian di sini ada dari Einstein bahwa hidup itu seperti bersepeda. Nah, kalau kamu ingin menjaga keseimbangan maka harus terus bergerak. Sangat luar biasa. Sebetulnya saya sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu, walaupun dalam kondisi tentunya mengajar, kemudian ada kegiatan lain, Bapak Ibu masih tetap mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Mudah-mudahan tentunya ada hal-hal baik ya, ilmu, kemudian hal yang positif yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Nampaknya untuk materi tentang wawasan literasi sains demikian ya Bapak Ibu. Kita akan tentunya masuk ke materi yang kedua. Barangkali kita break dulu mungkin Bapak Ibu ya. Kayaknya cukup 3 menit Ya, Pak, sampai 5 3 menit dulu. aja ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau minum dulu, mangga silakan. Ngopi dulu, Pak. Kopi dulu ya silakan karena ini kita waktunya sampai jam 12. Nanti kita coba jam ini sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 19 menit. Iya. Nah, berarti 9:30 ya. 9.30 ya Pak. Ya. Silakan boleh rehat dulu. Mangga Bapak Ibu. Ini sandingannya sudah banyak ini Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau ngopi dulu.